Halo, perkenalkan nama saya Ebenezer Michael Dev. Saya merupakan praktikan dari Praktikum Pemodelan Oceanografi pada tahun 2021 dan pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana pemodelan Praktikum Pemodelan Oceanografi. Nah, sebelumnya di praktikum pemodelan oceanografi ini terdiri dari 4 modul. Di modul yang pertama itu ada pembahasan tentang adveksi satu dimensi. Nah, sebenarnya apa sih adveksi satu dimensi itu? Adveksi satu dimensi merupakan mekanisme perpindahan massa suatu materi dari suatu titik ke titik lainnya. Adapun adveksi juga merupakan aliran yang berkaitan dengan fluida. Untuk persamaan gelombang linear orde 1 dan termasuk dalam persamaan diferensial hiperbolik yang menggambarkan mekanisme transportasi suatu gas atau zat cair dengan arah tertentu. Nah, berikut ini merupakan persamaan yang digunakan pada modul 1 adveksi satu dimensi, di mana persamaannya dijelaskan seperti dou F per dou T sama dengan min U dou F per dou X, dan di sini juga tersedia keterangan-keterangan yang digunakan seperti F merupakan konsentrasi suatu zat terlarut, T merupakan waktu, U kecepatan, dan X merupakan arah sumbu horizontal. Nah, untuk modul 1 ini kita menggunakan pendekatan metode secara dua pendekatan, yaitu eksplisit yang mana merupakan terdapat stabilitas hitungan, penyelesaian yang lebih mudah, dan hal negatif yang digunakan dari eksplisit ini adalah simulasinya yang lebih lama. Namun kalau pada implisit, simulasinya dapat dijalankan secara lebih cepat, tetapi tidak terdapat stabilitas hitungan, dan cenderung implisit ini merupakan metode yang lebih rumit. Nah, untuk metode eksplisit ini dibagi menjadi 3, yaitu ada metode FTCS, metode leapfrog, dan metode upstream. Untuk metode FTCS sendiri adalah gabungan dari pendekatan beda hingga, yang mana turunan pertama terhadap waktu dengan beda maju dan turunan kedua terhadap ruang dengan beda tengah, sehingga solusi dari FTCS termasuk ke dalam solusi-solusi stabil bersyarat dengan syarat seperti di bawah berikut. A dikali delta T per delta X kurang dari sama dengan 1 per 2. Nah, kalau metode leapfrog ini merupakan metode beda hingga, yang mana merupakan perluasan dari metode beda tengah terhadap ruang dan waktu. Leapfrog ini akan konsisten apabila nilai dari C kurang dari atau kurang dari sama dengan 1. Dengan nilai C adalah sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang metode upstream. Metode ini dibuat untuk model positif dari konsentrasi dalam yang merujuk ke lautan. Metode ini menggunakan pendekatan beda maju untuk turunan waktu, sedangkan untuk turunan terhadap ruang dilakukan dengan melihat arah kecepatan U. Jika U lebih besar dari 0, maka turunan terhadap ruang menggunakan pendekatan beda mundur. Tapi kalau U-nya kurang dari 0, yang digunakan adalah pendekatan beda maju. Adapun stabilitas sama dengan skema leapfrog. Nah, untuk diskretisasi sendiri merupakan proses kuantisasi sifat-sifat kontinu atau proses transformasi variabel numerik menjadi selang nilai atau diskrit. Nah, diskretisasi umumnya digunakan seperti dou F per dou T sama dengan min U dou F per dou X. Nah, ini merupakan penjabaran dari diskretisasi yang sebelumnya kita bahas, di mana hasil akhirnya dapat ditemukan pada persamaan yang terakhir. Adapun skema yang tidak stabil ialah skema FTCS dan sedikit skema leapfrog dan sedikit skema upstream. FTCS ini memakai pendekatan beda maju untuk turunan waktu dan beda pusat untuk turunan ruang. Maka dalam metode FTCS ini beda maju dan beda pusat akan dipisah. Metode FTCS sendiri tidak stabil karena tidak terdapat syarat yang harus dipenuhi, sedangkan upstream terdapat syarat yang harus dipenuhi. Adapun grafik FTCS memiliki nilai konsentrasi polutan yang berkurang seiring dengan pertambahannya waktu. Polutan yang tersebar ke segala arah sehingga tidak mengikuti arah kecepatannya. Skema FTCS sendiri tidak sesuai karena seharusnya hasil pemodelan dikatakan stabil jika ketika bertambah waktu, maka konsentrasi juga akan semakin berturun. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan membahas tentang modul 2. Di modul 2 ini kita membahas tentang difusi satu dimensi. Adapun persamaan difusi merupakan persamaan diferensial parsial yang menggambarkan dinamika kepadatan bahan menjalani difusi. Nah, persamaan yang digunakan dari difusi ini adalah persamaan satu dimensi, yaitu dou F per dou T sama dengan AD
dou kuadrat F per dou X kuadrat. Nah, F ini menggambarkan konsentrasi zat terlarut, AD menggambarkan koefisien difusi, T-nya menggambarkan waktu, dan X merupakan arah sumbu horizontal. Nah, persamaan ini memiliki arti fisis perubahan konsentrasi terhadap waktu dan ruang akibat gradien konsentrasi. Nah, untuk contoh difusi itu bisa ditemukan pada contoh seperti air laut yang ditaruh di wadah sebagai pelarut. Juga ketika tinta diteteskan yang berperan sebagai solut, maka akan menyebar. Nah, gradien konsentrasi solut ini akan berbanding terhadap solvent. Nah, kenapa sih bisa terjadi difusi? Difusi sendiri ini merupakan transport massa, di mana karena adanya gradien yang konsentrasinya berbeda, maka terjadilah pergerakan dari konsentrasi yang tinggi menuju konsentrasi yang rendah, sehingga akan larut atau disebut dengan diffused evenly. Pada modul 2 ini menggunakan diskritisasi metode eksplisit, yaitu FTCS, yang mana forward in time and central in space, dengan rumus dou F per dou T sama dengan AD dou kuadrat F per dou X kuadrat seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Nah, di sini akan terbagi menjadi explicit continue dan discontinue. Menggunakan metode eksplisit dikarenakan terdapat batas kestabilan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Apabila kestabilan numerik tidak terpenuhi, maka parameter modelnya bisa terjadi overflow yang ditunjukkan semakin bertambahnya nilai konsentrasi polutan secara tidak normal. Ketika terdapat error pada saat pengerjaan dan pada waktu yang meningkat, maka grafik tersebut dinyatakan tidak stabil. Adapun nilai naik turun grafik terhadap waktu karena melebihi syarat kestabilan, yaitu 0,5. Error yang dihasilkan ini akan meningkat secara terus-menerus seiring bertambahnya waktu dengan peningkatan yang stabil. Hal ini dapat dipastikan karena proses diskritisasi waktu yang menggunakan metode beda maju, sehingga seiring bertambahnya waktu maka nilai error yang dihasilkan pun semakin besar. Adapun grafik yang stabil, yaitu seiring peningkatan waktu semakin besar, penyebaran polutannya akan seiring makin tinggi juga terhadap ruang. Selanjutnya di praktikum ini ada di modul 3, di mana modul 3 ini membahas tentang model adveksi difusi 2 dimensi. Nah, seperti yang tertera pada layar, bahwa adveksi 1 dimensi ini memiliki tipikal grafik yang cenderung naik pada variabel 1 sampai 3 dan mengalami penurunan pada nilai X 4 sampai 5. Adveksi sendiri merupakan pergerakan konsentrasi suatu zat yang disebabkan oleh aliran yang dapat berupa arus. Sedangkan difusi sendiri merupakan pergerakan konsentrasi suatu zat yang disebabkan karena adanya perbedaan konsentrasi. Dapat dilihat perbedaan dari adveksi dan difusi, di mana difusi cenderung akan semakin berturun ketika variabel-variabelnya menunjukkan konsentrasi yang berbeda. Namun untuk adveksi, dia cenderung mempunyai pola pergerakan yang sama. Nah, adveksi difusi 1 dimensi ini memiliki tipikal perubahan yang konsentrasi secara adveksi difusi, di mana akan meluruh berpindah dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah, sekaligus berpindah ke kanan atau kiri sesuai arah dari aliran fluida. Nah, bisa terlihat bahwa persamaan adveksi 2 dimensi ini seperti ini, di mana keterangan F itu menggambarkan konsentrasi polutan, U dan V menggambarkan kecepatan arus, AD menggambarkan koefisien difusi, dan persamaan ini itu sebenarnya harus didiskritisasi dulu untuk diselesaikan secara numerikal. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas tentang modul 4. Modul 4 ini mainly fokus kepada hidrodinamika 1 dimensi. Nah, model hidrodinamika ini merupakan model yang disarankan kepada deskripsi proses-proses yang memengaruhi sirkulasi dan pencampuran massa air. Pembangunannya sendiri yaitu hukum konservasi massa dan hukum momentum. Menyimulasikan variasi tinggi muka air laut dan aliran arus yang dibangkitkan oleh parameter angin, pasut, gelombang, debit, dan parameter lainnya. Nah, dapat dilihat bahwa persamaan momentum seperti berikut ini, di mana sigma F itu menggambarkan resultan dari gaya-gaya yang bekerja, F merupakan gaya-gaya yang bekerja, dan U serta V merupakan komponen gerak lateral fluida. Nah, bisa dilihat teman-teman bahwa persamaan hidrodinamika 1 dimensi ini bisa dilihat pada rumus seperti ini. Nah,
Pada model hidrodinamika ini dibutuhkan penyelesaian yang secara analitik, di mana persamaan 1 dan 2 dapat diselesaikan secara analitik dengan memberikan nilai elevasi secara sinusoidal, seperti rumus ini, di mana solusi analitik kecepatannya seperti rumus U sama dengan yang itu, di mana kedua persamaan ini akan menjadi nilai awal dan syarat batas. Adapun kelemahan dari model hidrodinamika ini ada 3, teman-teman. Yang pertama yaitu dia membutuhkan banyak data. Kedua, rawan masalah atau sering ditemukan masalah ketika ada perhitungan aliran yang kritis, serta lama waktu dari hidrodinamika ini membutuhkan waktu yang lama dalam menyimulasikannya. Mungkin cukup sekian penjelasan saya terkait apa saja hal-hal yang dipelajari pada praktikum pemodelan oceanografi ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan yang terdapat pada diri saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat berguna bagi Anda semua yang mendengarkan. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan lainnya.